Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida, NIM 2330 103002 MPI 2A. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang A. Pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dalam artian luas ialah seseorang yang berusaha memberi pengaruh terhadap pembinaan kepada peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensi mereka. Menurut Nata tahun 2010, bahwa pendidik ialah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada siswa dalam perkembangan rohani dan jasmani dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri. Yang B. Kerangka manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan merupakan suatu proses mengelola, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemberhentian sebagai bentuk pemanfaatan dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang C. Tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan, yang pertama, mempertahankan tenaga kerja yang cakap. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Yang D. Substansi dan fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan meliputi bagaimana pengembangan dan strategi serta penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif dalam upaya memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Yang kedua, rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam proses rekrutmen, setidaknya melalui 8 tahapan, diantaranya penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, seleksi wawancara, pengurangan latar belakang, pelamar dan surat referensi. Kemudian evaluasi kesehatan, wawancara oleh manajer yang akan menjadi supervisor langsung pelamar, pengakuan pekerjaan, dan keputusan lamaran. Yang ketiga, penempatan kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Harianja tahun 2002, bahwa penempatan ialah proses penugasan pegawai pada tugas dan jabatan. Penempatan kerja yang baik mempengaruhi hasil akhir bagaimana peningkatan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi berkaitan penting dalam kesejahteraan keputusan kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang mereka berikan pada organisasi. Kompensasi bukan hanya dipandang dan dinilai dengan kenaikan gaji, tapi juga tempat kerja yang nyaman dan kondusif. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan dilakukan untuk kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di masa depan. Pelatihan dan pengembangan memiliki manfaat untuk karir pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar lagi nantinya. Yang keenam, evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik melalui pengembangan supervisi dan profesional. Supervisi akademik dilakukan untuk mengetahui pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.